printer. 3D printer yang pakai sistem gerak Cartesian. Contoh Cartesian itu ya seperti ini. Jadi ada 3 koreksi Cartesian sama delta. Nah, untuk contoh Cartesian itu yang sekarang banyak di pasaran. 3D printer yang sekarang banyak di pasaran. Itu banyak. Paling banyak ya 3 itu memang karena sistemnya 3. Cuman ini yang paling banyak. Karena ini contoh sistem pertama ya, generasi awal itu printernya seperti ini. Dia pakai namanya Cartesian. Jadi untuk sumbu geraknya dia acuannya ada 3 sumbu, X, Y, dan Z. Walaupun sama saja di delta atau di core XY itu juga pakai 3 sumbu X, Y, Z. Cuma dia nanti pembedanya itu ada di sistem mekanisme geraknya berbeda. Kalau ini setiap sumbu itu diwakilkan satu gerakan, terus ada motor penggeraknya ya. Nah kalau delta pernah dengar delta belum ya? Delta printer itu yang bentuknya segitiga, terus dia cara untuk sampai ke titik-titik koordinat itu menggunakan gerakan mekanis kombinasi 3 sumbu sekaligus. Oke. Nah, lalu nanti kita akan bahas soal Cartesian ini ya, yang umum dan menurut saya ini paling gampang. Paling gampang dioperasikan, paling gampang ditelaah. Sebelumnya ada yang pernah mengoperasikan 3D printer belum? Belum ada ya? Belum. Tapi tahu ya, sudah tahu ya. Maksudnya sudah pernah lihat atau ini di internet ya banyak ya. Nah ini salah satu contoh yang saya buat dari nol, sistemnya dan sebagainya semuanya saya buat dari nol. Nah lalu tadi kita sampai mana? Cartesian ya. Oke itu 3D printer kita bahas secara mekanisme geraknya. Ada 3 tadi. Nanti akan lebih detail kita bahas. Nah, oke, yang kedua jenis printer itu berdasarkan apa namanya? Jenis firmware-nya ya. Jadi 3D printer yang saat ini sedang eksis itu ada 2. Yang pertama dari jenis firmware-nya. Firmware yang pertama yang dari golongan generasi awal sampai tahun 2018 itu ada 3D printer 8 bit. Lalu ada juga 3D printer 32 bit. Nah, ini bedanya apa? Nah, kita telaah dari bitnya dulu aja. Ini bukan byte ya, tapi bit. Oke, kita ngomongin masalah firmware. Atau firmware itu bisa kalau lebih mudahnya dikatakan dia itu sistem operasinya, sistem operasi dari si 3D printer. Nah, ini ada beberapa sistem operasinya yang sudah ada, itu ada jenis-jenisnya. Contohnya kalau yang punya saya ini Marlin namanya. Lalu ada Repetier dan lain sebagainya, ada banyak. Tapi yang paling banyak di pasaran dari yang saya analisa itu menggunakan Marlin, paling banyak. Karena Marlin itu dia hardware-nya atau komponen-komponen elektroniknya itu tidak terlalu ribet kayak yang lainnya.
Oke, kita bicara soal firmware 3D printer. Nanti hubungannya apa? Oke. Firmware otomatis nanti hubungannya dengan board atau controller dari 3D printer ya. Controller dari 3D printer yang membedakan antara 8 bit atau 32 bit itu ada di komponen boardnya. Nah, rata-rata yang 8 bit itu pakai Arduino. Kalau dulu Anda mungkin sudah belajar di praktikum elektronika dasar ya, ketemu Pak Ilmu itu diajari Arduino dengan program-program sederhana. Nah, ini menggunakan sistem 8 bit. Kita tahu 8 bit ya. Dari teori elektronika dasar, 8 bit itu apa kira-kira? 8 bit itu adalah kayak sumber dari source logic gate ya. Jadi dia source-nya sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa C+ atau ke dalam bahasa lain. Jadi kalau dulu kita tahu bit itu misalkan 8, berarti dia ada 8 variasi. Nah, ini variabel ini itu kalau dihitung di matriks itu sampai berapa jumlah kemungkinan yang bisa dihasilkan dari logic bit ini. Kan ada ya, dulu itu kita belajar ini, terus ini logic yang ini menghasilkan apa, atau mungkin logic yang ini 00, terus ini 111, selama dalam 8 variabel itu menghasilkan sampai berapa. Nah, itu bitnya. Otomatis kalau 8 bit dan 32 bit itu pasti juga sudah pasti lebih banyak yang 32 bit untuk matriks kemungkinan logik yang bisa dihasilkan ya. Nah, nanti pembedanya dalam kasus ini kita 3D printer sistem yang 8 bit dan 32 bit itu ada di fitur-fiturnya. Nah, ciri-ciri 8 bit itu ya kayak saya ini. Layarnya dia masih konvensional. Terus tulisan-tulisan user interface-nya itu dia masih konvensional. Cuman berupa tulisan-tulisan dan sebagainya. Fitur-fiturnya juga tidak kompleks di 32 bit ya. Walaupun printer-printer 32 bit sekarang pun dia juga dibikin user friendly lah. Istilahnya tidak dibikin terlalu ribet. Cuman dia punya potensi untuk sangat kompleks. Untuk yang 32 bit. Nah, lalu bedanya lagi antara 8 bit dan 32 secara fungsionalitas bedanya apa? Jelas beda. Sebagai contoh, untuk printer 8 bit ini relatif berisik ya, jadi bising. Motor penggeraknya itu lebih bising. Nah, itu kenapa sebabnya nanti kita bahas. Lalu ada lagi kekurangan-kekurangan yang contohnya. Jadi kalau kita print itu misalkan kita bikin kurva nih. Nah, kita tahu ya bahwa kurva ini punya titik pusat, walaupun dia cuma sebagian dari lingkaran. Yang penting dia kurva aja lah. Nah, kurva ini kan dibentuk dari integral garis ya. Jadi kurva yang kita tahu selama ini yang kayak gini ini sebenarnya terdiri dari beberapa garis dicacah-cacah seperti itu ya. Ini, sini. Penghubungnya ini berupa garis lurus semua. Alhasil, ini kalau kita zoom in, ini kelihatan banget ininya ya. Jadi nggak benar-benar kurva sebenarnya. Cuman kalau dia
pencacahnya ini banyak, dia jadi seperti benar-benar melingkar, nggak ada garis step lurusnya. Nah, perbedaannya di sini yang 8 bit itu dia bisa menghasilkan ibaratnya sampai cacahannya itu banyak sehingga kurvanya ini benar-benar sempurna. Kalau yang 8 bit, kalau kita perhatikan kita ngeprint lingkaran aja lah. Lingkaran yang gede. Nah, itu kalau kita lihat hasilnya, nanti dia agak kayak hexagon. Ada ininya. Tapi dikit dan tipis, nggak begitu kelihatan. Cuman kalau kita fungsikan bahwa hasil print lingkaran itu untuk dipasangkan, misal antara kita buat pasak atau kita buat antara shaft dan lain sebagainya, itu ngaruh nanti. Tapi sejauh ini itu tidak menjadi masalah ya. Itu tidak menjadi masalah. Oke. Itu garis besarnya perbedaan antara printer 8 bit dan 32 bit. Lalu yang 32 bit ciri-cirinya seperti apa? Dia biasanya pergerakan motor penggeraknya itu sudah halus. Lalu untuk user interface-nya atau tampilan awal di layarnya itu banyak yang sudah menggunakan touchscreen atau layar-layar yang bitnya besar. Jadi dia lebih berwarna, lebih bervariasi menunya dan sebagainya seperti itu. Tapi itu tidak masalah. Jadi untuk printer manapun bisa kita coba nanti untuk dijadikan sampel aja. Untuk yang di lab itu sudah ada beberapa yang pakai 32. Lalu ada juga yang 8 bit juga masih ada. Jadi di lab itu ada bervariasi, termasuk ada SLA di sana. Ada SLA. Oke, kita bahas sekarang tadi jenis printer berdasarkan firmware-nya. Lalu gimana ceritanya kok 3D printer atau mungkin sebuah sistem ini ya, yang bisa dilihat di cam saya yang pertama, itu kok bisa jadi seperti itu untuk menggerakkan motor untuk ke lokasi-lokasi koordinat yang kita tentukan atau ditentukan oleh CAD modeling. Itu gimana ceritanya? Oke, kita bahas satu-satu. Jadi, untuk bikin sebuah sistem yang dimana dia ada firmware atau sistem operasi untuk mengendalikan G-code, itu minimal ya kayak 3D printer ini. Sistemnya rata-rata hampir sama ya, cuman perbedaannya nanti ada di dayanya. Kurang lebih. Nah, ini saya contohkan bahwa 3D printer itu komponennya itu sebenarnya sangat sederhana. Kita cuma butuh satu board. Nah, kalau di sini saya pakainya Arduino. Ada lagi di pasaran yang sudah integrate dengan komponen lain. Contohnya adalah MKS. Board MKS ini sudah komplit, tinggal kita pasang-pasang aja, selesai. Tapi kalau yang ini kita butuh beberapa komponen eksternal di luar Arduino ya. Contohnya adalah kita butuh contohnya driver nih. Ada drivernya. Contoh kita bahas di sistem gerak kartesian ya. Kita tadi tahu ada beberapa sistem, kita coba bahas yang kartesian. Nah, ciri-ciri kartesian itu dia minimal butuh 4 motor. Karena setiap aksisnya dikendalikan oleh satu motor. Lalu ada tambahan toolsnya. Toolsnya di sini dia sebagai extrudernya. Kalau di CNC toolsnya itu ya yang motong itu, end mill dan sebagainya itu. Cuman kalau di sini toolsnya itu pakai extruder. Nah, lalu skemanya gimana? Nah, sebenarnya mudah ya. CNC kalau kita tahu router
Router itu yang mini CNC itu. Kalau CNC dia sistemnya sama, cuman bedanya dia di dayanya. Dayanya itu besar. CNC masih itu yang namanya. Oke, kita bahas yang ini aja. Nah, kita kalau sudah punya komponen ini ya sudah jadi CNC. Syaratnya dia harus ada firmware-nya tadi ya. Jadi di sini ada firmware atau sistem operasinya. Nah, lalu si firmware ini itu intinya dia mengendalikan si motor, tapi dia tidak bisa langsung mengendalikan motor. Karena apa? Ini ada perbedaan daya. Jadi Arduino atau komponen lainnya minimum system itu dia cuman fungsinya sebagai logic gate-nya atau logic yang dihasilkan nantinya. Dia ini harus ada namanya driver. Jadi di si driver inilah yang nanti akan mengendalikan si motor melalui sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh Arduino. Nah, sinyalnya itu sinyal apa? Untuk stepper itu yang dibutuhkan adalah sinyal PWM. Ingat ya sinyal PWM. Kalau ada apa namanya sinyal AC arus AC ya, lalu ada lagi sinyal DC. Nah ini sinyal PWM. PWM ini berbentuk ya kayak gini. Semacam kayak kalau di istilah di elektronika itu apa ya? Tembakan-tembakan listrik ya. Cetek 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 cetek. Oke, tadi sampai sini ya. Ini dikendalikan oleh si driver. Jadi dia nggak bisa langsung dari Arduino. Karena Arduino itu kita tahu dia cuman butuh sekitar 0,5 ampere. Sedangkan motor-motor ini berdasarkan jenisnya. Kalau di 3D printer pada umumnya dia pakai jenis 517. 517 itu apa sih? Itu termasuk salah satu motor stepper yang dia itu punya 200 step dalam satu revolusi atau dalam satu putaran, dia harus menggunakan 200 step. Nah, nanti kita bahas itu lebih dalam. Nah, untuk jenis-jenis motor stepper seperti ini, dia minimal itu 1 ampere lebih. Atau bisa jadi ini kalau di spesifikasinya, ini dia butuh masing-masing itu 1,5 ampere. Artinya, kalau Arduino ini dipaksa untuk eh, mengaliri arus 1,5 ampere, meskipun ini misal kita pakai power supply 30 ampere gitu ya. Ini pakai power supply 30 ampere. Dia dipaksa untuk mengaliri langsung tanpa driver ini 1,5 ampere, ini jelas langsung kebakar ya. Karena dia maksimalnya itu cuma bisa mensuplai 0,5 ampere. Ini pun fungsinya untuk mensuplai atau mengeluarkan sinyal-sinyal gate tadi. Nah, inilah yang jadi penengah. Driver inilah fungsinya yang jadi penengah. Atau driver ini difungsikan sebagai penguatnya, amplifiernya. Cuman bukan amplifier yang di audio ya. Jadi amplifier penguat secara umum itu adalah penguat arus ya. Ada MOSFET dan lain sebagainya itu. Ini salah satu bentuknya. Cuman dia punya chip terintegrasi yang memang digunakan untuk mengontrol stepper. Oke, lalu kita kembali lagi nih. Kita tahu ya ini intinya kita butuh 4 ini. Ini kita sudah bisa bikin CNC, kita bisa bikin 3D printer atau router,
atau plotter dan lain sebagainya. Sistemnya cuma butuh ini. Nah, ini tuh apa sebenarnya? Sistem ini tuh intinya dia ini adalah sistem atau yang menggerakkan. Jadi program yang menggerakkan motor stepper agar apa namanya dapat bergerak di koordinat tiga sumbu ini. Ada X, Y, Z. Secara akurat, presisi, dan sistematis. Terukur. Lalu gimana caranya ini kok bisa bergerak ke arah ketiga sumbu ini? Bagaimana 3D printer, CNC, dan sebagainya itu bergerak ke arah tiga sumbu ini? Nah, kita kembali lagi ke sini tadi. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, tiga sumbu itu kalau untuk printer Cartesian yang tipe geraknya Cartesian, ini kita nggak pakai ini ya, bukan ini. Z itu adalah yang gerakannya ke atas ini ya, yang ini. Atau kalau yang Y itu berarti dia diwakilkan oleh gerakan mejanya. Cuman semua gerakan ini tergantung kita. Kita definisikan gerakan X, Y, Z-nya itu tergantung kita. Kita mau buat dia Z-nya kemana atau dengan jenis printer yang apa, dengan gerakan apa itu bisa macam-macam. Cuman entah kenapa di pasaran itu seperti di generalisasi ya, bahwa yang Y itu ke sini, yang X itu yang ke sini, dan Z itu ke atas. Atau mungkin dia ke bawah juga nggak masalah. Jadi kalau saya katakan X, Y, Z-nya itu ini di sini. Nah, cuman ini posisi ya intinya seperti itu ya, Y-nya yang ke atas. Ya, ini, nah Y-nya yang ke atas. Nah, kira-kira koordinat sistemnya itu seperti ini. Y-nya ke sana, X-nya ke sana, Z-nya ke sana. Titik nolnya di mana? Titik nolnya tergantung di mana end stop kita meletakkan end stopnya atau sinyal sensor apa namanya switch sensornya. Oke, kita kembali. Nah, lalu gimana caranya kok ini bisa menjadi gerakan yang teratur sistematis terhadap ketiga sumbu tadi ya? Itu karena ini ada gerak dari motor. Motor itu kan geraknya rotasi ya. Gerak rotasi di motor itu lalu dikonversi menjadi gerak translasi dengan menggunakan belt yang dihubungkan dengan carriage atau si pembawa. Pembawa ini dia bisa difungsikan untuk membawa. Contohnya ini ya, ini adalah bagian dari extruder. Extruder ini fungsinya untuk memanaskan filamen sehingga filamen yang bentuknya masih roll itu nanti ketika masuk di sini dia dipanaskan lalu jadilah dia uh, apa namanya agak mencair ya. Nah mencair itu nanti digerakkan secara sistematis oleh sistem penggeraknya. Nah itu gerakan-gerakan yang dikonversi menjadi translasi. Contohnya ini juga. Nah di sini carriage-nya itu adalah mejanya ini. Dia yang membawa agar ini bergerak di arah sumbu Y. Nah, kok bisa seperti ini cara
namanya menentukan ketelitiannya gimana. Jadi ada beberapa teknik ya untuk ini. Tapi yang biasa dilakukan itu kalau kita pengen tahu ini printernya ini ketelitiannya di mana, itu kita bisa lihat dari dari komponen pulinya. Jadi di setiap motor itu kan ada pulinya ya, motor penggeraknya. Ini ada puli. Nah kita lihat diameternya, dia tipenya yang seperti apa. Jadi ketelitian printer itu bisa berbeda-beda tergantung dari diameter pulinya, lalu jenis motor steppernya. Oke, kita bahas lagi ini, motor stepper. Kita pengen tahu ketelitiannya itu seberapa. Oke, kita bahas motor stepper ya. Untuk tahu ketelitiannya atau untuk menentukan ketelitiannya. Kalau kita buat atau kita mengkustomisasi, misalkan Anda beli 3D printer, saya pengen 3D printer saya lebih teliti mas. Oh ya, kita bisa atur itu lebih teliti lagi. Caranya, kita tahu ini tadi ada pulinya. Setiap motor penggerak itu ada pulinya, kecuali bagian extruder ya. Extruder tetap ada. Kecuali di bagian yang Z. Z itu dia nggak pakai puli, pakainya ulir. Nah, kita tahu ini di sini, kita bongkar. Kalau motor stepper ini kita bongkar, kita potong ya di sini. Set, kita lihat dalemannya. Ini dalemannya itu ada magnet sama gulungan tembaga ya. Nah, ini magnetnya itu ada titik-titik banyak. Hampir semua jenis motor stepper ya. Untuk kasus ini kita coba fokuskan di motor steppernya 3D printer. Hampir semua sama ya, pakainya NEMA 17. Nah, jumlah titik-titiknya ini ada 200. Ini mengindikasikan bahwa si motor stepper ini itu dia punya 200 step dalam sekali revolusi atau dalam sekali putaran dia punya 200 step. Jadi untuk bergerak ini dalam 360 derajat ya, itu dia punya 200 step. Nah, maksud dari ketelitian ini adalah step-stepnya ini. Nah, lalu hubungannya apa kok kita dengan cara mengganti puli itu bisa menambah ketelitian atau dengan cara memodifikasi puli itu bisa menambah atau mengurangi ketelitian. Nah, ini ada hubungannya. Jadi motor stepper ini kan dalamnya ya. Ini dalamnya. Nah, lalu apa yang terjadi kalau kita pakai puli? Contoh puli yang paling banyak digunakan itu yang ukurannya 16 mm. Besarnya puli ini ya. Ini 16 mm. Paling banyak, cuman ada tipe yang 20, ada lagi yang 12 mm. Ini salah satunya saya juga pakai yang 16. Nah, cara menghitung ketelitiannya ini gimana? Nah, kita tahu ya kalau diameter 16, ini kira-kira kelilingnya berapa? Kita hitung aja. Ini kelihatan kan ya? Ini kalkulatornya kelihatan ya? Kelihatan mas. Oh ya, kita hitung aja. Keliling dari lingkaran dengan diameter 16 itu berapa? Rumusnya apa? 2 kali pi kali radius. Kita dapat hasil 50,24. Ini berarti keliling lingkarannya itu 50,24. Nah, keliling lingkaran ini kan lingkaran ya. Kalau diluruskan kayak gini, dia punya jarak 50,24.
dari sini ke sini, dari ujung sini kembali ke ujung sini. Kalau dibikin lurus dia jaraknya 50,24. Nah, lalu untuk menghitung per stepnya, ini berarti kita, kalau ini tadi 50,24 itu 200 step. Berarti satu stepnya itu berapa? Atau mungkin bisa kita hitung dari derajatnya ya. Jadi kalau misalkan 200 step itu dalam satu revolusi atau 360 derajat, itu 360 derajat. Berarti untuk satu stepnya, ini dia berapa derajat? Dia berapa derajat? Ini X. Bisa kita hitung aja dari sini. Berarti X-nya itu, ini bagi ini ya, dapat berapa? 360 bagi 200. 1,8 derajat. Jadi untuk satu step itu dia besarnya 1,8 derajat. Misalkan ini, nah untuk satu step ini besarnya 1,8. Lalu untuk nyari bagian apa namanya, per ininya berapa? Nah ini tinggal kita bolak-balik aja ya hitungannya ya ini. Contohnya untuk apa namanya? Ini yang ini 200. Kalau dia ini 200 step. Ini totalnya 50,24. Berarti untuk satu stepnya ini berapa? Tinggal kita hitung aja. X. Berarti berapa? Ini 50,24 bagi 200 ya. 0,2512. Ya, 0,25. Berarti satu stepnya ini 0,25. 0,25. Jadi motor stepper itu yang ada stepnya 200, setiap stepnya itu dia akan bergerak setiap step ya. Dia dapat sinyal PWM 1, ceklik, dia bergerak satu, klik. Satu step itu dia berarti bergerak 0,25. Nah, ini adalah ketelitian yang bisa dihasilkan. Jadi 3D printer itu rata-rata kalau dia pakai puli 16, ketelitiannya adalah 0,25. Lalu gimana kalau 3D printer ini harus membuat kurva yang kurvanya ini radiusnya 0,1? Nah, itu dia nggak bisa. Nggak bisa. Ini nggak bisa. Jadi caranya ya desainnya yang kita ubah aja. Kalau ini ketelitiannya 0,25, kita ubah minimal untuk radius dan lain sebagainya. Desainnya itu jangan pakai di bawah 0,25 karena dia nanti pasti akan nggak bisa ya, terjadi missing step nanti. Atau stepnya itu akan tetap dibuat 0,25. Jadi kalau kita isikan radius di desain, misalkan kita punya kubus 3 dimensi, kubusnya itu dibikin fillet, siku-sikunya, filletnya itu 0,1 misal. Nah, itu otomatis ya cuma bisa mengerjakan sampai 0,25, nggak bisa 0,1. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, lalu gimana caranya agar ini bisa lebih teliti? Ada dua. Kita pakai jenis motor stepper yang lebih tinggi kelasnya, yang stepnya lebih banyak. Atau kita modifikasi atau kita ganti pulinya. Misal kita pakai yang 12. Otomatis kalau ini diameternya lebih kecil, kelilingnya jadi lebih kecil juga. Itu ya.
Kalau kelilingnya lebih kecil, jarak per stepnya per 1,8 derajatnya otomatis jadi lebih kecil lagi. Tapi konsekuensinya dia misalkan disuruh bergerak ke sumbu X dengan puli yang 12 ya. Misal 12 mili pulinya, dia disuruh untuk bergerak ke arah sumbu X dengan jarak 50 mili. Dengan apa namanya? Dengan dibandingkan dengan puli yang 16 atau 20 untuk bergerak di jarak yang sama, ini cepat mana kira-kira? Jelas cepat yang di atasnya, 16 atau 20. Cuman ketelitiannya ini menang. Tapi untuk dari segi gerak, untuk kecepatan yang sama, dia kalah. Gitu ya. Konsekuensinya harus seperti itu memang. Nah, tapi apa namanya? 3D printer itu bisa disetting kecepatannya. Motor stepper itu bisa disetting kecepatannya sampai ke maksimal, tapi ada tapinya ya. Kalau ke maksimal, benar-benar maksimal dia harus cepat banget itu. Ini komponen ini standar aja ya. Kalau misalkan kita pakai dengan kecepatan standar aja sudah panas banget sampai 70 derajat. Benar-benar panas. Apalagi kalau dia harus bergerak terus-terusan, ini benar-benar panas. Cuman memang dia build temperatur untuk operasionalnya memang segitu sampai 80 derajat. Nah, di atas itu dengan kita memaksakan kecepatannya ya kemungkinan besar nggak akan awet gitu ya. Konsekuensinya seperti itu. Nah, itu tadi kita bahas dari segi gerakannya. Kira-kira dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Boleh tanya selain ini, apa namanya? Ini boleh. Oke, saya kembali. Ya, kira-kira seperti itu tadi penjelasan mengenai bagaimana sistem gerak dari printer 3 dimensi. Printer 2 dimensi itu hampir sama ya, cuman bedanya dia nggak ada proses ekstrusi. Dia cuman bergerak di bidang 2 dimensi saja, cuman mirip-mirip kayak ini. Nggak ada yang mau ditanyakan atau nggak mudeng? Ingin tanya Mas. Ya.
Kemarin saya coba lihat di YouTube tentang Ya, produk 3D printing. Itu tuh ya. waktu dibikin geometrinya dan di software slicernya itu dia nggak ada cacatnya kan Mas. Terus Mm. setelah printing ternyata produknya itu cacat, jadi dia lubang itu bolong. Kenapa ya Mas? Kira-kira yang bikin suatu produk itu setelah printing ternyata ada cacat seperti lubang gitu. Nah, oke, itu nanti masuk pembahasan kita ya. Kesalahan-kesalahan apa saja yang ada di printer biasanya, lalu jenis-jenis kesalahannya itu ada namanya sudah. Sekarang itu ada namanya. Jadi si pembuat firmware Marlin itu dia apa namanya? Sekarang memang jadi kesalahan-kesalahan di printer itu sudah di generalisasi ya. Namanya ada, lalu ada solusinya juga ada. Itu ada di Wikipedia. Nah, tapi nanti kita akan bahas juga. Biasanya kesalahan umumnya itu karena apa, penyebabnya, dan lain sebagainya. Oke, yang ini kita anggap selesai ya. Kita anggap selesai. Kita akan bahas dulu mengenai ini, apa namanya? Ini sistem geraknya, lalu cara kerjanya dan sebagainya. Cara kerjanya, kita mulai dari kita punya sumbu X, Y, Z. Misalkan ini X, ini Z. Ini misal meja kerja dari 3D printernya ya. Nah, dia akan buat gerakan-gerakan sistematis sampai disertai dengan proses extruding atau penambahan sampai ini bendanya itu timbul gitu ya. Ini ke arah Z, dia ke arah Z. Yang ini ke arah X, ada geometri yang ke arah Y juga. Nah, ini masing-masing punya node atau titik-titik koordinat. Nah, titik-titik koordinat ini di dalam desain semua 3D modeling itu nantinya akan dibuat apa namanya, titik-titik koordinat yang siap untuk dibaca G-code. Itu namanya stereolithography. Itu penciptanya namanya siapa lupa saya. Salah satu pendiri dari ini juga yang menciptakan 3D printer juga. Nah, itu formatnya adalah STL, stereolithography. Nah, format itulah nanti yang akan diproses. Jadi secara workflow, secara apa namanya, urutan kerjanya itu dari 3 dimensi. Modeling apapun formatnya, yang penting apapun jenisnya, apapun softwarenya, yang penting dia formatnya adalah STL. Cuman begini, sekarang pabrikan-pabrikan, contoh Flashforge, itu dia pabrik 3D printer, dia mengeluarkan software sendiri untuk 3D printernya sendiri. Nah, itu bisa memproses beberapa format sekaligus. Ada objek, ada macam-macam, dan lain sebagainya. Itu diproses di uh, software tersebut, lalu outputnya juga dia punya output dengan format tersendiri, walaupun itu hanya format G-code yang di repack ke dalam bentuk format lain, tapi dia punya sendiri. Nah, setelah 3D modeling, ini proses selanjutnya ada slicer ya, slicing. Slice. Nah, slicing ini yang kita pakai adalah Cura. Ada lagi Simplify. Simplify 3D. Lalu ada lagi kalau mau ini opsional opsional aja. Kita bisa pakai juga Pronter Face. Tulisannya kayak gimana? Lupa. Pro. Oh iya, Pronter Face. Pronter. Pronter.
face. Nah, bedanya apa? Ini ketiga ini punya karakteristik masing-masing. Punya karakter sendiri-sendiri. Bisa jadi ketika kita proses benda 3D-nya di sini dengan yang di sini itu hasilnya akan beda. Jadi ada beberapa kesalahan-kesalahan yang bisa dihasilkan di sini tapi tidak di sini dan sebaliknya. Jadi punya keunggulan masing-masing dan punya karakteristik masing-masing. Cuman ini bisa kita ya kadang kita pakai ini, kadang kita pakai ini nggak masalah. Walaupun sebenarnya yang ini berbayar ya ini, artinya berbayar. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih ke Simplify karena user friendly, user interface-nya itu menurut saya lebih lebih simple ya, lebih simple. Kalau kita butuh proses yang cepat, kita bisa langsung pakai ini. Atau bisa kita pakai yang kurang. Kelebihannya dia freeware open source. Jadi kita nggak perlu repot-repot, tinggal pakai aja gitu ya gratis. Lalu ada Fronterface. Fronterface ini termasuk salah satu software generasi awal-awal banget. Generasi awal-awal banget. Jadi sebelum ada Cura dan sebagainya. Ini Fronterface. Keunggulannya apa? Keunggulan di sini dia bisa dengan mudah mengendalikan 3D printer secara live ya, langsung gitu loh. Langsung dalam artian kita hubungkan 3D printer ke komputer. Memang pada generasi-generasi awal sebenarnya 3D printer itu langsung terhubung dengan komputer ya, nggak pakai layar individual kayak gitu. Lalu beberapa firmware sudah berkembang sehingga dia bisa dipasangi firmware, bisa dipasangi layar, terus bisa dipasangi pendukung-pendukung yang lain. Nah, Fronterface ini juga biasanya saya gunakan kalau saya butuh untuk jogging. Jogging itu apa namanya? Proses ini ya. Kita mengendalikan gerakan-gerakan motor secara manual atau menggerakkan ke titik koordinat tertentu. Ya, tampilan Fronterface itu seperti ini. Ini adalah di sini proses joggingnya kayak gini. Kita bisa kontrol atau biasanya saya saat melakukan kalibrasi ya. Kalibrasi saya kontrol dari sini. Lalu secara nah ini fungsi 3D printer itu bisa kita setting ya sebenarnya firmware-nya itu bisa kita setting di luar apa namanya. Jadi untuk mengupload firmware itu kan ada berbagai macam cara. Salah satunya menggunakan Arduino IDE. Tapi itu kan apa ya namanya proses flashing ya. Jadi settingan-settingannya itu diproses flashing kayak kita nge-flash HP, nge-flash atau nginstal sistem operasi. Cuma di sini tersedia di Fronterface ini tersedia untuk ngatur si firmware. Nah, hebatnya di sini. Dia bisa untuk nyeting firmware-nya. Misalnya firmware-nya itu secara default itu punya ukuran meja kerja 150 kali 150. Lalu kita padahal sudah upgrade mejanya lebih besar ke 220 kali 220. Nah, itu kan berarti konfigurasi yang di sini batasannya itu kita perluas. Batasan di firmware-nya ya. Bukan di kalau di sini juga ada nih namanya G-code apa namanya ini ya. Kalau di Simplify. Jadi ukuran luasnya ini nah, kalau di Simplify ini ada nih keterangan. Width volumenya 180 kali 180. Misalnya ini punya saya ya. Kali 170. Cuman nah ini harus digarisbawahi. Ini kita atur kalau memang di firmware-nya itu memungkinkan untuk bekerja di area ini. Misalkan area yang kita atur di Simplify ini 200 gitu ya. Sementara firmware saya itu cuma menyediakan sampai luasan 180. Nah ini mau digimanakan dia tetap nggak bisa ya. Walaupun secara software dia tetap bisa, tapi ketika nanti dikerjakan langsung oleh 3D printer yang kapasitasnya nggak sampai dengan apa yang kita setting di sini, ini bisa bahaya. Motornya bisa bablas. Jadi nabrak kayak gitu. Nah,
Jadi penting ini penting. Makanya kalau kita beli atau apa namanya pakai 3D printer, kita harus cari tahu dulu speknya seperti apa, terutama build volumenya itu besarnya sampai berapa. Kalau kita ngaturnya ini lebih kecil dari kapasitas asli 3D printernya, misal luas area ini punya saya 3D printernya ini kan 180 kali 180. Ini tak buat di bawahnya misal 150, nah itu nggak masalah, itu masih aman. Cuman kalau dia dilebihkan, nah itu yang bahaya nanti. Jadi kita harus tahu. Misal kita beli 3D printer, misal mereknya Anycubic. Di situ ada buku manual booknya. Nah itu kita lihat bagian spesifikasinya. Spesifikasinya termasuk salah satunya adalah ini build volumenya. Build volumenya berapa? Nanti itu untuk kita ngatur di software slicernya. Nah, nah ini ya walaupun dia tampilannya lebih modern dari Fronterface, tampilannya lebih enak. Ini juga disediakan untuk tools untuk kita ngatur ini secara manual juga. Cuman bedanya dia nggak bisa untuk ngatur firmware-nya. Dia nggak bisa masuk ke sistem firmware-nya. Kalau di Fronterface ini bisa. Cuman ini nggak sering kita pakai ya. Biasanya ini dipakai kalau kita mau apa sih istilahnya, apa ya, merepair atau mungkin mengubah teknisnya dan sebagainya. Kita pakainya ini. Oke, jadi printer itu ada dua, sistem kendalinya bisa kita kendalikan langsung dari software slicer, bisa langsung dari layar kecilnya nih. Nah ini kalau misalkan Anda lihat punya saya yang kamera pertama, itu bisa Anda pinkan pin di layar, terus nanti kan dia jadi dua ya, pin layar besar sama yang saya sharing di akun satunya. Itu nanti bisa diatur apa namanya, sisi kanan kirinya mau luasnya seberapa. Kalau mau lebih jelas gitu ya, biar kita nyambung. Oke, kita kembali lagi ke sini tadi. Mana? Bukan. Nah ini. Oke, kita ke software slicer-nya sudah. Nah, software slicer ini nanti output-nya adalah format G-code. Ini output-nya G-code. Nah, G-code inilah nanti yang akan diproses oleh printer. Jadi printer tadi bergerak ke koordinat 3 sumbu XYZ melalui G-code. Gitu ya. Melalui G-code. Jadi tadi kita akan belajar, tadi kita ini ya, bahas soal gerakan sistematis motornya seperti apa, gerakan apa namanya, extruder seperti apa dan sebagainya. Nah itu G-code inilah yang dia menerjemahkan dari kendali motornya itu ya, sinyal PWM untuk menggerakkan motor dengan putaran sekian ini diterjemahkan oleh G-code untuk ke koordinat-koordinat tertentu sesuai jarak atau sesuai dengan geometri dari modelnya. Jadi geometri itu sebenarnya dia berisi kumpulan dari node-node koordinat. Nah itu bisa kita lihat nanti kalau kita generate apa. Nanti kita coba generate 3D model, kita slash, kita generate. Sebelum kita masukkan ke 3D printer, kita bisa analisa dulu. Kita bisa analisa. Nah, mengenai kesalahan-kesalahan selama ini ya, ini ada ketentuannya. Ini ada ketentuannya. Ketentuan cara pakai. Atau kemarin saya sudah buat tapi lupa di mana naruhnya. Apa namanya?
daftar ininya ya, operasionalnya, SOP-nya. Oke, kita bahas SOP secara umum saja. Yang pertama jelas printer itu harus dalam kondisi hidup, listriknya harus baik, supply dayanya juga harus baik. Lalu ini ya, printer butuh untuk dipanaskan. Jadi kita tahu di sini tadi ada ini extruder. Sebelum kita pakai ini kita panaskan dulu nih. Nah, dipanasi itu ada fungsinya. Pertama memang dia fungsinya kalau panas ya untuk melelehkan si filamen ya, jelas. Cuman ada pre-use atau sebelum digunakan. Nah, dipanaskan itu pertama, kalau ini printer baru, ini fungsinya nanti untuk kita memasukkan filamen ke sini. Kalau printer lama, biasanya ada sisa-sisa filamen di ujung nozzle-nya. Nah, itu dengan proses pemanasan kita bisa bersihkan. Kalau sudah kaku dalam kondisi dingin itu lebih susah. Lalu yang kedua untuk memastikan filamen ini sudah masuk dan bisa keluar dengan normal. Kadang ada kita sudah pasang nih, sudah digunakan, hari selanjutnya kita nggak akan pernah tahu ternyata di sini patah. Atau mungkin malah di dalam ekstrudernya ini patah kecil. Sehingga ada patahan yang mendorong ke sini lalu dia nggak selubang, lubangnya nggak sama. Dia mendorong ke lubang yang lain atau ke sisi yang lain. Lubangnya ini gede, lebih gede dari filamennya. Jadi kadang memang ada selip, ada macam-macam di situ yang menyebabkan ini nggak keluar normal. Nah bahayanya kalau itu kita paksakan, kalau kita belum memastikan ini normal, atau mungkin ada kendala di sini, sehingga dia tidak bisa keluar, tapi oleh motor bagian sini, dia terus didorong, apa yang terjadi ya? Ini yang rusak. Atau mungkin yang di sini yang tambah rusak. Tapi jarang terjadi. Cuman kita pastikan aja, selalu memastikan. Kalau saya biasanya sebelum ngeprint ya ini coba saya dorong aja manual. Setelah ini dipanaskan, saya dorong manual. Dia keluar sempurna, keluarnya nggak berat atau ya agak beratnya itu relatif ya. Kalau di sini nggak berat, nggak terlalu berat, ya saya anggap itu normal. Saya bisa lanjut ke yang kedua. Nah, oke, proses yang kedua. Setelah kita manasi, memastikan ini itu dan sebagainya. Kalau printernya itu baru sekali ya, baru sekali, kita harus lakukan namanya kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi itu proses untuk menentukan kerataan mejanya dengan ujung nozzle tentunya. Oke, jadi kalau misalkan meja ya, ini meja saya pandang dari depan. Mejanya kan kayak gini, meja kerjanya. Kalau punya saya warnanya merah, saya kasih selotip ini mejanya ini. Oke, nah ini ada nozzle-nya nih. Ini ada nozzle. Nah, proses kalibrasi ini berfungsi untuk menentukan tingkat kerataannya. Jadi ini bisa kita lihat di beberapa printer yang modelnya Cartesian kayak gini. Ini selalu ada knob di bagian bawah mejanya sini ya. Ada knob, ada ulirnya, ada springnya. Walaupun nggak semua. Nah, spring ini kan keempat-empatnya ya, keempat sisinya ada springnya. Ini bisa jadi kita jaraknya beda. Di sini misal jaraknya 10 mili, di sini bisa saja 9 mili. Apa yang terjadi? Miring dia. Nah, kalau miring ini tetap kita paksakan untuk ngeprint, kira-kira apa yang terjadi? Di sini leleannya bisa makin ke sini dia ngambang, ya kan? Nah, kalau ngambang artinya ada gap di sini antara filamen yang sudah leleh dengan meja itu ada jaraknya. Padahal aturannya itu filamen yang sudah dilelehkan dan sudah digerakkan oleh mesin untuk membentuk koordinat tertentu, dia harus nempel dengan mejanya.
itu istilahnya adalah adhesif. Jadi nanti ketika kita menggunakan software slicer itu ada istilah-istilah. Nah, adhesif ini yang dimaksud adalah ini, adhesive layer. Ini adalah apa namanya, tingkat dia merekat ke mejanya. Nah, salah satu penyebab kegagalan-kegagalan, contohnya ada ya, jadi benda itu misal kubus ya ini mejanya, lalu dia ini ngangkat kayak ini, sini ukurannya berapa, sini berapa. Ini karena salah satunya mejanya miring. Nah, banyak lagi yang masalah yang disebabkan karena mejanya ini nggak rata. Walaupun ada toleransinya sebenarnya. Toleransi ratanya itu sampai berapa. Nah, ini ada aturan. Jadi nozzle dan jarak meja itu ada aturannya. Ini kalau saya zoom bagian sini, saya potong, saya zoom sini ya. Saya perbesar sini. Misal nozzle, ini meja. Ini ada jarak 0,2. Kok bisa 0,2? Nah, ini juga sebenarnya tergantung. Tapi karena secara pasaran, di pasaran kebanyakan jenis nozzle-nya itu hampir sama ya, di generalisasi 0,2. Cuman kalau kita, misalkan Anda nanti belajar, sudah expert, bikin, terus pengen saya ubah nozzle-nya nih. Efeknya apa kalau diubah nozzle-nya? Nah, nozzle ini kan ada keluarannya ya. Ya, nozzle ini kalau kita potong, dia ada salurannya. Jadi nanti filamen itu leleannya ke sini, terus ke sini ya. Nah, ini ada lubangnya, lubang diameter nozzle. Nah, pengaruh besarnya diameter nozzle ini ya, ibarat pixel di layar. Semakin dia kecil, semakin dia lelehannya yang dihasilkan kecil, otomatis pikselnya akan lebih rapat. Jadi untuk membentuk segitiga, misal ya, kalau kita buat dari yang pikselnya kecil atau lelehan kecil-kecil, ini setiap layer kecil ya, ini menyesuaikan nanti layernya ya. Namanya layer height. Jadi tinggi layer ini layer height. Nah, ini akan lebih rapat. Jadi bentuknya ini hampir sempurna. Beda cerita kalau kita bikin segitiga, tapi ininya gede, segini misal, wah, segini, segini, segini. Nah, kayak Minecraft ya, ada kotak-kotaknya. Jadi ini yang saya maksud mirip kayak pixel. Semakin rapat dia semakin nggak kelihatan permukaannya itu semakin halus. Tapi kalau yang gede, ininya gede, ya ini ada kayak semacam tangganya itu. Contohnya apa ya? Contoh. Saya nggak ada contoh. Oke, contohnya ini ya bisa dilihat di kamera saya yang pertama. Untuk masalah apa namanya? Untuk masalah perbedaan nozzle. Ini secara langsung. Saya buatnya beda nozzle. Nah, kalau diperhatikan ini, nah ini ya, kerutan-kerutan untuk nozzle yang besar itu biasanya lebih kelihatan. Dia terkesan kurang halus. Tapi kalau yang nozzle kecil, ini setiap stepnya ini kelihatan kecil banget. Kelihatan ya. Setiap setiap stepnya ini kelihatan kecil. Jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kelihatan. Proses finishingnya nanti jadi mudah. Ada lagi, bentar.
beberapa cara kalibrasi. Salah satu contohnya menggunakan kertas. Yang paling banyak dan umum itu menggunakan kertas. Jadi gimana caranya? Itu kalau di 3D printer ada fitur kalibrasi. Nah, fitur kalibrasi ini dia menggerakkan nozzle ke berbagai titik. Nah, setiap titik itu nanti kita cek dengan menggunakan ketebalan kertas. Jadi kita selipkan kertas di antara nozzle dan meja sini. Ini kita selipkan kertas set. Kalau kertasnya itu seret, itu berarti dia sudah pas. Kalau kertasnya kita tarik dia longgar, berarti itu kurang pas, kurang menekan ke bawah. Tapi kalau dia kertasnya nggak bisa gerak sama sekali atau kita nggak bisa masukkan kertasnya, itu dia terlalu rapat atau terlalu mepet dengan mejanya. Nah, ini penting karena apa? Karena kalau ini sudah terkalibrasi dengan baik, bisa dijamin hasilnya juga akan baik. Nah, untuk masalah apa tadi lubang ya? Kok bisa ada lubang? Itu bisa macam-macam penyebabnya. Bisa jadi karena dia overlap apa namanya? Extrudernya itu overlap karena suatu hal extrudernya nggak kenceng dan lain sebagainya. Terus saat dia mau ke bikin apa namanya? Geometri tertentu dia terlewat karena extrudernya nggak apa namanya nggak sampai gitu ya. Kalau ada masalah di bagian extruder, ini juga banyak ini kasusnya. Extruder itu kan yang ini nih. Jadi dia tugasnya mendorong eh, apa namanya filamen menuju ke sini. Nah kalau ini terkendala, tersendat, misalkan tersendatnya karena ininya nggak kenceng, dia nggak menekan sehingga ininya nggak mendorong ke sana. Nah padahal stepnya dia sudah terlewat. Nah itu kan masalah juga itu. Kalau terlewat satu step itu mungkin masih bisa di ini ya. Cuman kalau yang terlewat itu beberapa step, jadi ada satu layer saja yang enggak tergambar, terus kita resume dia harus menggambar kayak melayang di atasnya sini. Nah, ini udah pasti gagal nih, bendanya jelek hasilnya. Oke, kita lanjut tadi sampai ini sudah ya aturan-aturannya. Lalu setelah itu setelah kita kalibrasi ya, selesai kita kalibrasi, kalau sudah selesai kita kalibrasi, ya sudah kita bisa gunakan, kita bisa setting software slicingnya. Sebentar. Oke. Oke, jadi kita bisa mulai ke software slicingnya ya. Ini saya tutup aja atau saya minimize. Oke, kita mulai di software slicing. Nah, software slicing itu ada dua tipe. Setelah kita install baru ya. Nah, otomatis di bagian sini ini kosong nih. Kedua sisi ini kosong. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kemarin itu sudah disediakan namanya Cartesian FFF kalau nggak salah. Ada file ini di Google Drive. Cartesian FFF. Nah, ini adalah profilnya. Jadi profile itu kemarin kita sertakan biar
langsung kita bisa pakai. Nah, kita pakainya profil ini aja. Atau kalau kita mau bikin, itu juga tidak masalah. Nah, profil ini apa yang dibutuhkan untuk biar jadi profil? Itu ada beberapa parameter yang harus kita atur. Misalkan kita mau bikin profil baru. Nah, profil baru, ketika kita mau bikin profil baru, secara defaultnya ini sudah seperti ini settingannya. Ada macam-macam, ada extruder di bagian layar nanti sudah terisi. Secara default sudah ada. Nah, apa yang perlu kita atur? Yang perlu kita atur ini adalah ini ya, terutama bagian extruder. Ini penting. Nah, ini ada di sini keterangan nozzle diameter. Ini yang sudah kita bahas tadi ya, diameter nozzle-nya berapa. Nah, kalau di pasaran kebanyakan itu 0,4. Itu kita bisa tahu dengan cara lihat langsung nozzle-nya, ada ukurannya biasanya. Atau bisa kita lihat di spesifikasi manual book-nya. Lalu kalau yang ini biarkan default aja. Lalu ada extrusion width. Nah, ini nggak kalah penting. Jadi kalau kita tadi tahu ini ya, apa namanya? Nah, extrusion width. Ini ada keterangan auto atau manual. Nah, kalau kita pengguna awal, pemula gitu ya istilahnya, kita cukup pakai ya Pak. Tapi kalau misalkan kita sudah pemerhati hasilnya seperti apa, kita sudah mulai bisa mengamati kekurangan-kekurangan pada yang benda yang dihasilkan dan lain sebagainya, kita bisa atur ini ke manual. Nah, fungsinya dia efeknya seperti apa kalau ini kita atur extrusion width-nya ini. Jadi, kalau nozzle itu seperti ini saya gambarkan. Ini diameter nozzle-nya ya. Tadi kan 0,4. Dia melelehkan ini apa? Filamen. Otomatis dia harusnya juga besarnya 0,24 gitu ya. Tapi lain cerita kalau dia melelehkan sambil dia menekan si mejanya. Hubungannya apa? Jadi ada berhubungan antara layer height LH, layer height. Ini ada ukurannya juga. Antara layer height lalu ukuran diameter nozzle sama ini extrusion width. Extrusion width ini adalah ini. Jadi kalau dia leleh kan nempel di meja tuh ya, bentuk tempelannya itu kurang lebih kayak gini lah. Secara apa gambar kasarnya. Atau kalau kita lihat secara detail itu kira-kira dia menghasilkan jarak lebar width. Nah, ini kita atur. Nah, fungsinya nanti seperti apa? Efeknya seperti apa? Ini biasanya dia diperlebar. Diperlebar itu untuk mengantisipasi kurangnya adhesive layer. Jadi biar dia menempel dengan sempurna, menempel dengan baik di sini, ini dibikin lebar. Nah, nanti ada tuh apa namanya? Ini ya, pengaturan-pengaturan yang kita pengennya itu cuman sampai berapa layer. Misalkan benda 3 dimensinya sini nih. Nah, ini bendanya. Ini dia mau mencetak bagian sininya ini ya. Dengan ketinggian sekian, ini kan berarti terbagi menjadi beberapa layer. Ya ini dikerjakan dalam beberapa layer, bahkan sampai ribuan kadang. Nah, setiap dia membentuk satu layer, ini dengan ketentuan ini akan beda dengan kita misalkan atur layer width-nya itu kecil, ininya kecil. Nah, sedangkan jarak yang di sini ini jauh. Apa yang terjadi? Tumpukan-tumpukannya itu gini ya. Nah, adhesifnya kan di setiap sisi ini adhesif, ada adhesifnya.
daya rekatnya, ya kan? Nah, beda dengan kalau kita bikin, misalkan ini layer height-nya kecil, tapi ininya diperbesar, apa yang terjadi? Nah, gini ya. Harusnya permukaan yang saling merekat ini lebih banyak. Nah, ini kita fungsikan kalau kita mau ngeprint part-part yang dia difungsikan untuk konstruksi atau mungkin difungsikan untuk bagian-bagian yang membutuhkan kekuatan. Nah, kalau kita pengen cepetnya ya yang ini. Ini jaraknya agak layer height-nya tinggi, ininya kecil, cepet aja dia. Tapi ya ada konsekuensinya seperti ini contohnya. Nah, itu untuk masalah extrusion width. Tapi kalau untuk pemula kita pakai auto nggak masalah. Oke, lalu di sini nanti ada, kalau ini ya retraction itu apa? Retraction itu gini, jadi setiap printer, misalkan ini meja, ini ada nozzle ya. Dia saat mengeluarkan filamen itu kan dikendalikan oleh motor yang sini, dia didorong sampai filamennya keluar gitu ya. Nah, ini ada posisi berpindah. Jadi misalkan ini saya pandang dari atas, mejanya kayak gini, kita mau bikin benda yang dia itu terpisah. Misal kayak gini. Nah, proses ketika dia berpindah nozzle-nya ke sini untuk mengerjakan bagian yang ini dia kan harus ditarik. Jadi dia naik ke atas dulu, terus filamen yang ini tadi ditarik, filamen ini ditarik kembali ke sini lagi. Nah, ini namanya retraction distance. Retraction distance dia nariknya itu sampai berapa panjang. Misalkan kita isi 6 mili di sini, berarti nanti filamennya akan tertarik sepanjang 6 mili. Lalu fungsinya apa kita menarik ini? Nah, ini ya. Ketika kita narik si filamen, ini difungsikan karena kita mau berpindah. Apa yang terjadi kalau ini nggak ditarik? Jadi filamen di nozzle, walaupun dia itu tidak didorong, tapi secara alami kalau ini sudah leleh, ya pasti karena gaya gravitasi dia netes kan gitu. Cuman kalau dia ada proses penarikan, ini kayak agak terdorong ke dalam dikit. Jadi menghambat dia untuk netes gitu ya. Jadi selama ini pindah ke sini, itu gerakannya ke sini, itu meminimalkan yang namanya apa sih ini ya, lupa. Jadi kayak ada serat-serat kayak gini, tipis ke sini meninggalkan jejak kayak gini, tipis tapi tipis, sangat tipis, bisa dibersihkan dengan mudah. Cuman ya itu memang kalau kita tarik ini meminimalkan adanya ini, jadi bisa mulus antara benda ini dan ini, nanti nggak ada kendala sama apa kayak ini ya, nggak ada serat-serat halusnya, jadi bisa halus sempurna itu retraction di sini. Cuman ini nggak boleh terlalu panjang juga, jadi ini mempengaruhi kinerja motor penggeraknya. Kalau kita terlalu jauh, dia harus balik mundur, balik maju mundur, maju mundur, maju mundur. Terlalu cepat, nah itu bikin mekanisme pendorongnya itu aus. Yang kedua, motornya cepat panas. Kalau overheat, ya kadang dia bisa miss fungsi ya. Fungsinya nggak sempurna atau fungsinya kurang maksimal kalau motornya itu terlalu panas banget. Oke, retraction sudah. Ini biarkan speednya biarkan default aja. Lalu kita yang kedua, ada layer. Nah, tadi kita bahas layer height. Layer height itu yang nozzle, terus antara jarak dan meja berapa, nanti jarak per layer berapa. Nah, itu adalah layer height. Ketentuannya layer height itu maksimalnya adalah yang baik
dia setengah dari diameter nozzle. Kalau diameter nozzle-nya itu 40, dia yang baik adalah 0,2. Nah, setengahnya. Kenapa demikian? Ya karena aturan 3 komposisi tadi ya. Ada layer height, layer width, sama diameter nozzle. Itu saling mempengaruhi. Nah, ketentuan umumnya itu seperti ini. Dia harus setengah dari minimalnya. Lalu gimana kalau ini dibikin lebih? Misal 3 lebih. Nah, ini kira-kira kalau ini kebanyakan masalahnya itu nanti apa ya namanya geometri nggak presisi, hasilnya nggak terlalu presisi. Kurang gagas tuh. Tulisannya recording terus lagi. Oke. Nah, lalu gimana kalau ini dibikin lebih kecil? Nah, ini lebih baik. Atau sebenarnya standarnya ya yang itu ya. Semakin dia kecil, kayak saya bicarakan tentang bikin apa namanya garis miring tadi ya, semakin dia kecil layernya ini semakin rapat. Kalau dia semakin rapat, otomatis hasilnya semakin kuat karena daya adhesifnya antar layer itu tinggi. Kalau dia ini lebar, layer height-nya terlalu tinggi, hasilnya ya apa? Ada guritan-guritannya itu, kelihatan banget guritannya. Ya, lebih bagus lagi kalau kita mau pakai layer height yang rendah. Artinya semakin rendah dia semakin pixelnya kecil, semakin detail ya. Layer height semakin kecil, semakin detail. Cuman ini sebenarnya lebih baik harus diimbangi dengan ukuran nozzle-nya. Misalkan ukuran nozzle-nya ini saya layer height-nya pengen yang kecil nih, biar pixelnya kecil. Nah, ini saya imbangi dengan ukuran nozzle yang beda juga, yang lebih kecil. Bukan 0,4 tapi 0,2. Cuman ini harus kita ganti nozzle-nya secara hardware, kita ganti juga nih nozzle. Nah, ini kan ribet, ya udah biarkan default aja. 0,4 0,4 ya. Kalau punya saya ini 0,5. Gede, semakin gede semakin cepat. Cuman tingkat kedetailannya kurang. Nah, lalu ini ada nih top solid layer, bottom solid layer, outline perimeter cell. Ini adalah top solid layer itu di bagian layer benda yang paling tinggi. Misalkan kita mau nyetak kubus. Nah, di ujung kubusnya yang paling tinggi itu dia ada berapa layer di sini. Ini di sini saya definisikan 4 layer. Paling tinggi ya. Paling tinggi berarti dihitung dari misalnya tinggi kubus adalah 10 mm. Berarti dihitung dari 10 ke bawah dia ada 4 layer. 4 layer yang masing-masing terdiri dari tingginya ini 0,25 kali 4. Nah, kira-kira seperti itu. Ini layer tambahannya. Lalu ada bottom solid layernya 3. Lalu ada lagi outline perimeter cell. Outline perimeter cell itu jadi nanti cangkangnya. Oke, saya nanti coba praktekkan aja nih. Misalkan saya mau ngeprint apa ya? Oke, ini aja nih untuk contoh. Ini Mas Riki ada nggak ya? Mas Riki hadir tidak ini? Oke, saya contohkan ini nih. Nah, nanti kita bahas apa ini tadi ya? Lupa saya. Oh, nggak bisa kalau contohnya ini ya. Harus yang solid. Harus yang solid. Contohkan ini aja nih. Saya contohkan ini nih.
Nah, ini kalau kita proses, misalkan nah ini ya. Ini tuh ada, nah ini sel yang dimaksud itu ini nih. Kalau tadi selnya 3, ya ini 3 layer. 3 layer untuk bikin. Jadi benda solid apapun, kalau kita print, itu dia dibikinkan apa namanya ini ya, namanya grid. Nanti lebih jelasnya ini bisa disetting. Nah, grid ini sebenarnya bisa diatur, dia mau bentuknya kayak heksagon atau persegi dan lain sebagainya. Jadi ini perwakilan solid. Jadi sebenarnya kalau kita benda solid, contohnya kayak yang ini tadi, ini kan solid. Dia bukan rongga, nggak ada rongganya. Tapi oleh si program ini memang dibikin dalemannya itu rongga. Fungsinya ya untuk menghemat filamen. Kalau ini kita cetak dalam bentuk solid full, benar-benar solid seperti ini, artinya dalemannya juga rapat banget. Itu pasti butuh resource banyak, butuh source filamen yang banyak, terus juga apa namanya boros waktu ya, waktunya jadi lama. Ini untuk mempersingkat. Jadi contohnya ini aja nih, ini benda yang ukurannya ini nggak sampai 150 mili ya, ini nggak sampai ini. Ini kalau kita proses dia paling butuh waktu berapa? Nah, estimasinya ini 2 jam. Untuk bikin ini aja 2 jam. Kecil loh ini ya. Memang 3D printer ini apa ya? Ya lama, walaupun dia termasuk salah satu rapid prototyping. Cuman rapid, kata-kata rapid ini benar-benar sesuai konteksnya ya. Jadi relatif. Cepatnya itu maksudnya relatif. Kalau dibandingkan dengan apa, terus dengan tujuan fungsinya apa, ini termasuk yang cepat. Untuk membuat prototyping, ya ini cepat. Lalu tadi ada pengaturan soal lalu outline direction. Ini mau ke dalam atau keluar. Jadi garisnya itu dihitung dari dalam atau keluar. Maksudnya ini gimana? Kalau kita punya desain kalau misal kita punya desain yang saya mau buat STL misal ini saya mau buat STL. Nah, ini mau buat saya STL untuk saya print. Nah, ini nanti setelah dia jadi STL, ini kan punya garis ya, garis-garis tepi, garis-garis ini. Nah, kurang lebih si printer itu akan mengikuti kontur-kontur dari sini. Nah, ini kan punya garis. Dia dihitungnya itu dari mana? Kalau dia mau keluar, ya hitungannya ini garis keluarnya sini. Tapi kalau misalkan ke dalam ya ke sini. Menuju di bendanya. Gerakannya ya maksudnya. Kurang paham. Contohnya gini lah. Ini nah, misal ini ya. Misal ini. Jadi printer tadi, ini kan ada nozzle nih. Nozzle-nya ini titik yang saya buat ya. Nozzle itu kan dia punya width tadi ya. Punya apa namanya? Ini lubang nozzle-nya dia mengeluarkan benda kayak gini. Ini kan ada jaraknya nih. Width-nya. Width-nya itu mau ke dalam sini atau keluar. Nah, hitungannya kayak gitu aja. Misal kalau ke dalam sini berarti saya mulainya itu gini. Set. Gini ya. Ininya masuk ke dalam semua. Kalau keluar ya saya mulainya dari sini. Set. Ini keluar sini. Ini anggap aja lebar layarnya. Cuman kan nggak segede ini ya. Kecil banget ya. 0, berapa tadi? 0,2. Itu kecil banget. Jadi hampir nggak ngaruh antara keluar atau ke dalam. Cuman biasanya paling banyak di ini pakai ke dalam. Kenapa kok ada 2 pilihan itu? Nah ini ada agak susah ya ini ya. Sekarang kita bandingkan nih. Kalau ini diproses dari dalam,
Ini berarti diprosesnya kan juga dari sini nih. Ya toh? Kalau ini prosesnya dari luar, ini berarti juga dari luar untuk bikin lubang ini. Nah ini yang bikin nggak sinkron, kurang presisi. Artinya kalau kita ukur ini sampai sini, ini sudah presisi, sudah pas, loh kok lingkarannya nggak pas, karena bikinnya dari outset semua, digeneralisasi semuanya dari outset. Gitu ya, itu makanya yang kadang bikin, ini loh, ini kok lubangnya nggak sesuai, ukurannya nggak, harusnya ini 0,5, kok malah jadinya lebih lebar 0,6 misal. Atau mungkin kalau kita milih inset, kita milih yang dia prosesnya ke dalam sini, ini otomatis tadi dikerjakan dari dalam. Nah ini loh kok mengkerut, lubangnya kok semakin mengecil. Nah, bedanya itu fungsi dari setting itu tadi ya. Ya pilihannya memang nggak ada pilihan harus sempurna ya. Jadi ya kita pakai salah satu tidak masalah. Atau offset. Nah ini first layer H. Di sini ada layer H first layer. Jadi layer pertama itu dibikin setengah dari tinggi layernya. Kalau tinggi layer di sini primarinya kan 0,2. Berarti untuk layer pertama yang menyentuh ke meja ini dibikin pendek sebanyak 50%. Setengah dari ini, bikin 0,1 dia. Memang aturan defaultnya seperti itu, fungsinya untuk menambah adhesif agar ininya lebih nempel. Lalu ada ini addition, tambahan. Addition itu tambahan. Jadi fungsi tambahannya itu namanya addition. Nah ini ada beberapa skill. Skill itu apa skill? Skill itu semacam ini inisialisasi, inisiatornya. Jadi ketika kita bikin ini coba tak tambah skill ya. Oke, terus kita coba proses. Kita hapus saja nih, bikin ini ya. Kita coba proses. Nah ini ada ini skill-nya. Ini bisa berarti dua fungsi, bisa berfungsi dua hal ya. Nah ini itu dilakukan biasanya untuk menambah daya adhesif. Jadi yang sering terjadi adalah ketika benda ini kita print, benda apapun ya, terutama kalau bendanya itu besar, itu kadang salah satu sisinya itu ngangkat. Jadi kelihatan ngambang. Setelah setengah print, setengah kita ngeprint setengah gini ya, udah jadi mau jadi 50%. Tiba-tiba yang bagian samping ini ngambang. Nah ini bikin ukurannya nggak jelas, ukuran apa bendanya nanti hasilnya nggak akurat ya, atau fungsionalitasnya jadi berkurang karena adanya ini yang bergerak ke atas tadi. Nah ini fungsinya untuk menambah daya adhesif bagi yang rentan-rentan ngangkat ini. Contohnya biasanya di sudut-sudut seperti ini ngangkat, dengan adanya ini jadi lebih adhesif. Dia mau ngangkat terhalang oleh ini, jadi nggak jadi ngangkat. Atau bisa juga inisiator, inisialisasi untuk seberapa besar dia memenuhi luas lebarnya ini. Otomatis kalau dia di inisiator set, ini kok agak nabrak, tapi belum jadi nabrak ya, agak nabrak tapi belum jadi nabrak. Dia masih tercover, dia masih bisa nyetak ininya, berarti bendanya aman. Tapi kalau ini sudah nabrak, inisialisasi ininya aja sudah sampai sini, ini langsung segera di stop karena penempatan posisinya kurang pas gitu ya. Oke, lalu ada lagi RAF. RAF ini apa RAF? RAF itu mirip dengan skill. Mirip skill itu sebenarnya ini ya, yang tipenya yang ini mirip sih dengan ini mirip. Cuma dia menambah layer lagi di bawah bendanya. Ini saya nonaktifkan, ini saya aktifkan. Coba. Ini menambah sampai full. Jadi kalau BRIM tadi cuma menambah bagian samping-sampingnya, ini yang ditambah itu bagian bawah. Sampai bagian bawah ini ditambah. Nah, kayak dikasih sendal, dikasih alas ya. Fungsinya ini kalau toleransi kerataan mejanya kurang. Misalkan kita ukur mejanya, wah ini kok susah untuk bikin yang sangat rata itu susah. Ada perbedaan 0,2, 0,1
ini bisa diakali dengan ini. Kita kasih apa namanya? Alas. Jadi addition rough itu alas ya. Lalu ada lagi, ini nggak usah ini. Infill. Nah, ini yang nggak kalah penting. Infill ini bisa kita atur dari sini atau dari sini nih. Nah, infill ini yang bentuknya grid tadi. Infill pattern-nya bentuknya apa? Misal grid, rectangular, triangular, atau yang kayak hexagon, honeycomb ini ya. Ini yang bentuknya, ini jadi isiannya. Kalau infill-nya saya bikin 80, ini harusnya makin rapat. Ya, kita cek bagian sini. Set. Nah, ini rapat ya. Rapat banget. Tapi otomatis butuh banyak filamen juga. Kalau infillnya ini saya atur ke sini cuman 10% aja. Ini prosesnya makin cepat. Lalu nggak butuh banyak filamen. Nah, ini ya, makin lebar. Isinya makin nggak berisi. Cuman konsekuensinya ya benda ini jadi tidak terlalu kuat, tidak terlalu kokoh. Tinggal fungsinya aja untuk apa kita atur ininya. Contoh ini nih, ini nggak terlalu butuh kekuatan kok. Ini bukan untuk konstruksi benda ini ya. Jadi saya bikin ini yang infilnya sedikit aja. Kecuali saya bikin misalkan apa ya, engkol gitu ya. Bikin engkol untuk fungsinya untuk ngengkol. Nah itu berarti dia harus padat agar kuat ya. Agar kuat dia harus padat. Oke, ini sudah support. Apa itu fungsi support? Ini saya coba aktifkan aja, secara default aja. Nah, ini support itu yang ini nih. Kok perlu support? Kenapa? Karena tidak mungkin nozzle itu tiba-tiba ngambang untuk buat ini ya. Jadi nozzle itu harus ada acuan dari bawah. Contoh yang ini layer ini kan dari bawah ke atas ke atas ke atas. Dia numpang di layer sebelumnya. Nah, kalau posisi bendanya kayak gini, ini kalau nggak pakai support, dia tiba-tiba harus ke koordinat ini bikin gitu, kan nggak mungkin ya. Jadi pasti leleannya turun ke sana terus. Tapi nggak jadi-jadi ini lingkarannya karena filamennya selalu turun nggak beraturan. Beda lain cerita kalau dia diberi support. Dia bikin layer-layer pembantu ini dari bawah. Layer pembantunya ini juga terukur, juga ada ininya. Jadi nggak asal bikin gitu ya. Nah, sehingga dia ketika harus ke sini, dia sudah ada pijakannya nih. Pijakannya ya ini, si supportnya ini. Pijakannya ini untuk bikin awalannya nih. Minimal kalau dia sudah punya pijakan, kalau kita zoom in ya. Nah, ini kan kayak gini nih. Kalau sudah ada pijakan kan enak. Dia tinggal bikin layer pertama, yang kedua ini agak panjang sedikit nggak masalah. Nggak langsung akan ke sana gitu ya. Toh ini dinginkan dengan cepat. Jadi ketika dia bikin ini langsung dingin, bikin ini langsung dingin. Nah, fungsi support kira-kira seperti itu. Lalu ada fungsi apa? Ini ya. Ini yang ini nggak usah nih. Temperatur. Nah, temperatur ini ada dua. Pertama, temperatur extruder. Kita tahu extruder itu yang mana tadi. Lalu ada heat bed. Heat bed itu mejanya. Jadi ternyata yang panas itu bukan cuman si peleleh filamen, tapi juga mejanya ini harus panas. Nah, kenapa kok meja harus panas? Ini untuk mendukung daya adhesif tadi ya. Daya adhesif. Daya nempelnya ini harus dibikin panas. Tapi di kasus-kasus tertentu, contohnya kalau materialnya kita pakai ABS atau PETG atau juga pakai PP, poliprofilen, atau juga pakai yang baru-baru ini apa ya, lupa saya.
Oke, nah ini. Tadi sampai mana ya? Ini ya. Nah, ini untuk extruder itu ada ketentuan ya. Untuk PLA berapa, ABS berapa, VA, PVA, nilon dan sebagainya ada ketentuannya. Kita bisa baca di internet, ada. Nah, untuk ini saya pakainya PLA. Nah, PLA itu rentang temperaturnya antara 190 sampai 210. 215 tidak masalah. Nah, ini di sini disimbolkan dia T0. T1 itu justru yang hebatnya. Bukan. T1 itu untuk apa namanya extruder yang kedua. Oke, lalu heat bed-nya berapa? Nah, ini untuk PLA ya, jenis PLA itu yang jenis ringan, terus dia elastisitasnya rada tinggi, rendah ya kalau nggak salah, dan lain sebagainya. Itu cuma butuh antara suhu ruang sampai 50 derajat. Itu opsional. Jadi disesuaikan dengan printer masing-masing. Kalau saya pakainya temperatur ruang aja, temperatur ruang. Atau bahkan ini malah saya copot heatbed-nya. Kalau untuk proses PL-nya saya nggak terlalu butuh panas. Beda lagi kalau saya pakai ABS nih. Minimalnya aja harus 80. Tapi rekomendasinya ini sampai 100. Kalau ABS ya, materialnya ABS. Dari mana kita tahu materialnya? Dari kalau lihat di kamera saya ini ada gulungannya, ini ada kertas kecilnya. Itu situ ada tulisannya. PLA atau ABS dan sebagainya. Oke, saya pakainya PLA. Lalu ada lagi cooling ya. Cooling ini opsional, kadang ini tergantung jenis printernya juga. Ada yang pakai, ada yang enggak. Punya saya enggak pakai. Ini ya kita ini aja ya. Nah, ini yang perlu ini ya. Ini yang penting. Bagian G-code-nya. Jadi dia nanti untuk mengenerate ke G-code dari model gambarnya ini kita atur dari sini nih. Pertama, jenis mesinnya. Jenis mesinnya. Ini kita pakainya yang Cartesian. Karena kalau Delta, ini printernya bukan printer Delta ya. Delta itu bentuknya segitiga. Kita pakai yang Cartesian. Lalu di sini ada keterangan build volume. Build volume itu yang ini, mejanya ini ya. Mejanya ini kan tadi ada XYZ. XYZ-nya berapa kita isikan dari sini. Origin offset ini tempat originnya. Dia peletakan sumbu nolnya di tepat di titik mana, gitu diatur dari sini. Ini sudah. Oke, untuk firmware-nya ini nggak perlu di ini ya. Masing-masing punya firmware sendiri. Kalau saya karena bukan pabrikan kan yang ini Microboard, FlashForce dan sebagainya. Saya ini custom sendiri. Lalu ada ini nggak perlu, ini nggak perlu ya. Ini untuk ngatur firmware-nya ini. Ini nggak perlu. Lalu bagian script. Script ini fungsinya untuk mengendalikan sewaktu start atau ending script. Ada starting script, ada endingnya. Jadi kita tambahan. Kalau benda 3 dimensi itu di-generate oleh software ini, dia nanti kan akan membuat G-code dari geometri modelnya. Nah, ini yang nggak termasuk ke dalam geometri. Ini tambahan. Nah, tambahnya itu untuk mengatur apa? Misalkan sebelum dia meload printernya itu mengeload G-code-nya, dia harus melakukan apa dulu nih? Misal home. Dia melakukan home dulu, terus melakukan naik dan lain sebagainya, turun, kembali ke home lagi, lalu ini ada reset extrusion distance dan sebagainya. Ini opsional aja. Lalu endingnya dia harus gimana? Setelah selesai mengerjakan ada keterangan home, dia kembali ke home. Lalu dia mematikan cooling fan, matikan extruder, matikan bednya. Lalu disable motor. Jadi setelah selesai ini dibikin otomatis, dia bisa running ke home sendiri, lalu matikan fan sendiri dan sebagainya. Ya mirip CNC itu ya. CNC itu juga ada.
Lalu untuk speed kita biarkan saja. Ini kalau Anda sudah mahir nanti bisa kita setting. Bisa setting sesuai kemampuan mesinnya ya. Tapi kita harus tahu dulu mesinnya kayak gimana karakternya. Yang lain ini nggak usah, nggak perlu. Udah. Ini kalau misalkan dual extruder, ini kan primary extruder, satu ya extrudernya. Punya saya ini juga satu. Nah kalau dua, ini tambah lagi. Set, kayak itu ya. Nah kira-kira seperti itu. Oke. Nah selain dari itu, ini printernya itu sebetulnya bisa diatur dari sini. Tapi agak susah ya itu kameranya. Oke, saya coba hubungkan printernya ke komputer. Nah, di sini ada tools untuk kontrol panelnya. Nah, ini disesuaikan dia di COM berapa, lalu ada baud rate. Ini jembatannya dia pakai yang berapa kecepatannya, disesuaikan dengan printernya. Nah, kalau sudah terhubung biasanya hijau kayak gini. Nah, ini ya. Nah, ini bisa saya gunakan untuk contohnya ngatur temperatur, terus ada jog control juga ini untuk gerakan manualnya. Misal printer ini saya gerakan ke arah Z, dia naik ya. Z-nya atau ke arah X dulu. Misal X-nya ini 10 ya berarti. Ini ke sini 10. Lalu dia harus ke Z, misalkan ke atas juga 10. Atau ke Y 10. Ini ya. Y itu berarti mejanya yang bergerak. Atau ini bisa kita home kan, home. Oke, bentar koneksinya keputus. Ini coba saya konekkan lagi ya. Nah, ini proses home ya. Nah, kita juga bisa ngeprint dari sini nih. Kita bisa masukkan apa namanya? Ini ya, G-code library-nya dari sini juga bisa. Misal, oh iya, ini saya sekalian mau ngeprint juga punya Anda kemarin ya. Jadi yang kemarin saya cek sudah ada belum ya? Sudah di-upload belum ya? Coba saya cek dulu. Jadi kemarin itu yang menarik akan langsung saya print ya. Coba di print. Saya harus buka Fusion dulu nih. Mungkin mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari semua proses itu tadi ya. Nanti silakan Anda buka, silakan kemarin yang assembly dan sebagainya itu dibikin di software ini ya, slicer tadi ya.
Saya share screen lagi coba. Nah, silakan Anda buka apa namanya? Simplify. Nanti kurangnya kita bahas nanti aja. Lalu Anda coba importkan dengan model-model yang sudah Anda buat. Misal dalam bentuk STL ya tadi ya. Ini formatnya ini. Kelihatan nggak? Nah, ini formatnya STL. Lalu di open aja. Nanti dia otomatis tampil di sini. Nah, ini tinggal Anda klik 2 kali, ini ada beberapa pilihannya. Ini bisa dirotasi, bisa di skala, atau posisinya bisa dibikin center dan lain sebagainya. Nah, ini contoh untuk ini ada fungsi-fungsi di sini. Misalkan ini move, translate. Misalkan ini saya rotasi dulu biar rata ya. Nanti ketentuan-ketentuannya saya jelaskan lagi. Jadi untuk bidang yang ditempatkan di ground atau di bagian meja ini dipastikan yang paling rata. Yang paling rata. Bisa nggak kita tempatkan ini di bawah? Bisa. Bisa. Tapi nanti ada bagian yang mengambang nih. Ya nggak? Contohnya ini nih. Saya misalkan ini tak bikin 90. Nah, untuk merotate ini juga harus ada aturannya. Nah, paling bawah kan ternyata bukan ini ya. Paling bawah bukan permukaannya, tapi yang lingkaran ini. Ini kita mau nyetak kayak gini, susah. Bisa tapi susah. Jadi dia harus mulai dari lingkaran ini, sementara yang ini nanti ngambang, dia harus pakai support. Hasilnya mungkin bisa tapi kurang maksimal. Jadi memaksimalkan ini bisa juga dari cara kita memposisikan benda tersebut ke meja. Yang terbaik yang ini. Nah, memang saya desain ini karena ngikuti aturan-aturan yang ada di 3D Printer. Gitu ya. Lalu ada lagi skala nih. Ini skala. Kita tarik aja bendanya. Mau kita kecil besarkan bisa. Nah, atau kalau mau lebih spesifik, ini kita klik skalanya berapa persen, kita definisikan di sini. Lalu ada lagi rotate ya. Ini kita rotasi ke sana atau mungkin ke arah lain, bisa klik bendanya tadi. Ini untuk pandangan. Ya, ini untuk wireframe. Ini potongan. Mau bendanya kita potong untuk melihat. Semacam view aja ya, nggak memotong beneran. Cuman itu aja. Nanti silakan Anda coba. Ini dibikin STL sampai di prepare. Gini ya, nanti coba Anda play lagi, Anda play aja simulasinya kayak gimana. Nah, sampai jadi G-code. Prosesnya ini kita simpan ke apa? Simbolnya sih memang kartu memori ya, tapi ini bisa kita simpan di sini kok. Bisa kita simpan di komputer kita. Misal ini oke, ini ya. Misal ini ya namanya Aperjig, saya save aja di sini. Nah, nanti formatnya sudah ada G-code di situ. Gitu ya. Formatnya G-code. Nah, lalu G-code ini bisa kita print. Kalau misalkan Anda minat, Anda boleh apa namanya? Anda boleh ini ya, download CNC Simulator. Ini nanti bisa kita masukkan ke CNC Simulator. Buka belum? Nah, ini di CNC Simulator itu bisa kita masukkan programnya ya. File, use program, tadi namanya apa tadi ya? Kalau Anda minat ini opsional aja. Kalau mau mensimulasikan secara digital bisa pakai ini.
Nah, ya, tadi namanya upper jig ya, yang ini ya. Atau bisa Anda pakai yang lain. Nah, ketika kita pakai ini, ini nanti semua jigotnya akan tertera di sini. Setiap gerakan, setiap ini aja tertera. Jadi untuk bikin satu benda itu aja, ini ada ribuan apa namanya, jigot ya. Ada banyak. Nah ini nanti bisa disimulasikan. Kita bisa play dari sini. Misal kayak gitu. Nah, bisa kita lihat prosesnya nanti. Oke, sambil saya nyari yang menarik dari desain Anda boleh ini ya, apa namanya, bikin jigotnya dari software Simplify. Nah, silahkan dicoba softwarenya.